Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa oleh Dewi Cahyani Puspitasari. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Beragam inisiatif pemuda muncul di berbagai wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi positif dalam proses perubahan sosial di desa. Perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar, yaitu pemerintah, yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Kondisi ini selaras dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa pada tahun 2014 yang mendorong prakarsa, gerakan yang berpartisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemuda menjadi modal penting dalam proses dan pengawalan pembangunan desa secara jangka panjang. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan pada tahun 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam, geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergi di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Menemukan potensi, memobilisasi aset desa. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, desa cepat berkembang. Kebanyakan adalah desa yang berdekatan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Yang kedua, desa potensial berkembang. Kegiatan ekonomi masyarakatnya adalah di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan, dengan ciri homogen dan hal adat dan kebudayaannya. Yang ketiga, desa tertinggal, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu, seperti sumber daya maupun lainnya, sehingga menyebabkan kemiskinan. Berdasarkan gambar 1, dapat dijelaskan tentang fenomena kedua wirausaha muda yang menjadi contoh dalam kasus atau kajian ini. Dari sisi input dapat dijelaskan tentang yang pertama, peluang lingkungannya. Kedua wilayah pedesaan memiliki kondisi awal berupa kemiskinan dan pengangguran yang mendorong kedua pemuda yang bernama Sugeng Handoko dan Nur Agis Aulia melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa. Yang kedua, karakter individu dari kedua pemuda yang pantang menyerah dan berani tampil beda di antara potret pemuda desa lainnya, melengkapi langkah mereka dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi desa. Yang ketiga, konteks organisasi seperti Karang Taruna maupun kelompok tani yang menjadi media konsolidasi kedua inisiator muda dalam melakukan pelembagaan aktivitas perubahan sosial desa. Yang keempat, keunikan bisnis konsep yang muncul pada pemuda, yaitu mereka memiliki gagasan inovatif dalam menciptakan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga menjawab permasalahan sosial di desanya. Yang kelima, sumber daya. Kemampuan kedua pemuda dalam mengidentifikasi, memobilisasi, dan meningkatkan kapasitas maupun produktivitas sumber daya desa menjadi bagian penting untuk implementasi ide atau gagasan bisnisnya. Dari kelima input tersebut, kemudian berproses sesuai tingkat intensitas implementasi kewirausahaan
yang dioperasionalkan oleh kedua pemuda, aspek inovasi, kesediaan mengambil risiko dan proaktif baik secara bisnis maupun sosial menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan hasil atau outcomes dari kewirausahaan yang ada. Menggerakkan partisipasi mengalirkan manfaat bagi desa. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memberdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Keberadaan wirausaha muda desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat desa secara luas. Hal ini dapat diilustrasikan dari sumber dokumentasi sejarah pengelolaan di desa Ngelanggeran. Terjadi dinamika dalam pengelolaan wisata. Bila ditinjau dari tahun sebelum 2007, terjadi stagnasi atau vakumnya pengelolaan saat terjadi gempa pada 26 Mei 2006 hingga tahun 2007. Keberadaan organisasi pemuda yaitu Karang Taruna pada tahun 2007 mulai muncul untuk melakukan pengelolaan kawasan wisata dengan pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau bisa disingkat menjadi Budpar, Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu adanya sebuah lembaga Badan Pengelolaan Desa Wisata atau BPDW yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dari anggota KPK, kelompok tani, pemerintah desa, serta pemuda Karang Taruna. Setelah terbentuk BPDW, disepakati dan ditetapkan untuk pengelolaan teknis lapangan adalah pemuda-pemudi Karang Taruna selaku pengelola kawasan ekonomi Gunung Api Purba dengan mendapatkan beberapa pelatihan dari Dinas Budpar Gunung Kidul dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, serta adanya beberapa pengurus yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang mendukung perkembangan wisata secara signifikan di Desa Ngelanggeran. Kesediaan untuk saling berbagi peran melambangkan nilai kerjasama sehingga dapat memobilisasi partisipasi warga desa untuk memunculkan kegiatan ekonomi yang memberi kesejahteraan berkelanjutan bagi desa secara keseluruhan. Merawat jejaring untuk berkelanjutan kesejahteraan desa. Dalam pembangunan masyarakat desa dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan. Yang pertama, pendekatan mobilisasi. Masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Yang kedua, pendekatan partisipatif. Antara perencana pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, pendekatan akulturatif. Masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih yaitu apakah ikut terlibat dalam program yang dirancang mereka atau tidak. Pada ilustrasi gambar 2, menunjukkan adanya keterlibatan antar kontribusi semua pemangku menjadi penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Jejaring memerlukan adanya komitmen aktif untuk melakukan pembelajaran agar dinamika serta konflik dapat dikelola. Tentunya hal ini menjadi inspirasi bagi pemuda desa lainnya agar berkontribusi bagi desa tanpa harus meninggalkan desa melainkan membangun strategi kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan gerakan ekonomi berkelanjutan di desanya. Secara jangka panjang, bentuk kontribusi para wirausaha muda di desa ini dapat memberikan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan baik di level lokal maupun nasional. Mungkin hanya itu saja review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.